Kami Pak Susno melihat perkembangan kasus Saka Tatal ini, apa respon terkini Anda, Pak? Saya melihat perkembangan PK Saka Tatal ya, pertama banyak pelajaran yang kita ambil ya. Pelajaran bahwa yang butuh keadilan itu bukan hanya kalangan atas, pejabat, konglomerat, darah biru dan sebagainya. Rakyat kecil pun perlu. Lihat aja Saka Tatal, sudah bebas dia. Tidak lagi di penjara, tapi dia perlu memulihkan nama baik. Jadi ini pelajaran yang sangat bagus bagi kita. Nah kemudian melihat perkembangan PK, karena saya hadir juga di sana sebagai ahli ya. Ya saya kira tidak ada alasan ya untuk tidak mengabulkan gugatan Saka Tatal. Bukan hanya Nopum saja yang mampu dihadirkan oleh penasihat hukum. Kekeliruan putusan saling bertentangan ada, kemudian kekeliruan hakim di dalam menerapkan hukum juga ada. Jadi dari 3 sudut atau 3 pintu gerbang peninjauan kembali untuk PK Saka Tatal ini semua terpenuhi. Jadi tinggal kita mohon hakim yang bijak, hakim yang adil, hakim yang memahami keadilan yang berlaku di tengah masyarakat. Dan juga kita bisa melihat fenomena bahwa di Indonesia ini masih banyak orang yang rela berkorban waktu, tenaga, uang. Seperti Pak KDM, Pak Didi Mulyadi, kemudian para advokat yang maju tampil untuk membela kebenaran tanpa dibayar. Luar biasa, yang semestinya negara ikut andil di dalam menegakkan keadilan ini. Kita salut kepada orang-orang yang membela rakyat kecil, yang mengorbankan segalanya demi kebenaran ini. Salut kita. Jadi bagus sekali ini. Ya, Pak Susno, ini kan keyakinan Anda cukup beralasan, tetapi hakim di sidang PK tentu memerlukan dikuatkan melalui bukti dan saksi. Apakah Anda yakin itu akan terbukti dalam sidang di pengadilan PK ini, Pak? Bukti atau apapun namanya, hukum yang tertinggi itu adalah keadilan. Segala sesuatu yang kita kerjakan, baik itu undang-undang yang kita rumuskan, kita beracara di pengadilan, tujuannya satu, yaitu keadilan. Tinggal kita yang hadir di persidangan itu, mau cari yang nyeleneh-nyeleneh, demi membatalkan PK ini atau demi menolak PK ini, apalagi ini urusan hukum, segala alasan bisa dicari. Apalagi kalau putusan hakim itu ya tidak ada yang membantah gitu kan, nanti kalau udah keluar lagi. Tapi kalau selama kita berprinsip bahwa keadilan harus tegak, kita nggak lagi mempersoalkan cengkonek-cengkonek yang nggak jelas itu. Tapi lihat aja, siapa yang mengatakan bahwa Saka Tatal adalah pelaku daripada pembunuhan berencana itu? Ada nggak? Hanya orang yang agak aneh aja saya kira. Berapa ratus juta rakyat Indonesia percaya bahwa Saka Tatal bukanlah pelakunya. Ya. Dan bisa jadi yang di dalam itu bukan pelakunya. Tapi kalau kita rela demi mempertahankan, mencari pembenaran. Jadi lihat ya, kalau kita mencari pembenaran, segala alasan bisa dibuat, apalagi penguasa gitu ya. Tapi kalau kita mencari kebenaran, inilah saatnya kita untuk berbuat sesuatu yang benar. Ya, saya setuju Pak Susno. Kalau bicara tentang pembenaran, sebenarnya nggak perlu saksi atau bukti baru kan? Hakim tinggal memutuskan. Nah persoalannya jalan menuju kebenaran tadi itu kadang berliku dan panjang sekali. Kami menyaksikan Pak Susno di persidangan menguatkan statement Anda sendiri tadi di depan hakim dan juga para seluruh mata orang Indonesia. Tetapi masih belum cukup kuat untuk meyakinkan sebagaimana Anda meyakinkan penonton kita hari ini Pak Susno. Tergantung di sini dan di sini. Adakah di sini kebijakan, di sini nurani? Ya, kalau nurani kita masih kebijakan dan nurani kita masih mengorbankan rasa keadilan, berani menindas suara hati, ya sudah, buat apa ada PK? Maksudnya Pak Susno, hakimnya ini Pak berarti yang kurang
Atau gimana? Iya, saya sangat yakin ya sekarang ini sangat-sangat yakin bahwa hakim yang akan memutus ini dia mengikuti jalan sidangnya, dia akan memutus mengabulkan ini. Mm. Tapi kalau dia menolak, ya terserah dia, tanggung jawabnya pada Tuhan, Artinya tanggung jawab hakim pada itu, seluruh rakyat Indonesia. artinya Pak Susno, hakim itu nggak pakai ini sama pakai ininya Pak, kalau dia tidak memutus secara adil tadi, kata Anda. Iya. Siapa coba yang mengatakan bahwa Saka Tatal adalah pelakunya? Kalau dari hati nuraninya ya. Tapi kalau dari segi pembenaran, beda dengan kebenaran. Wah, pokoknya yang penting apa yang saya lakukan, saya tolak aja dia. Sudah, tidak ada alasan. Karena apa? Dalam hukum itu segala alasan bisa dikemukakan. Tetapi kalau kata hati, kata nurani, itu nggak bisa ditolak. Sulit untuk menolaknya. Ya. Tapi kalau kita mencari pembenaran, udah segala alasan, segala kalimat bisa disusun. Wah inilah, wah nopomnya, wah inilah, wah itulah. Tapi kalau kita melihat kenyataan, melihat fakta, turun ke lapangan, apa iya Saka Tatal itu geng motor? Apa iya Saka Tatal itu ada kepentingan untuk membunuh orang? Apa iya mereka kejar-kejaran? Apa iya itu dong dilihat. Ya. Nah, kemudian kalau kita mainkan meninjau dari segi hukum, sekarang satu pertanyaan bisa jawab adalah mana buktinya bahwa peristiwa ini adalah peristiwa pembunuhan? Ayo, kita jangan melihat, wah ini sudah punya kekuatan hukum tetap, wah kita hormati putusan pengadilan. Nah, itu namanya cari pembenaran. Tapi kalau kita nggak cari pembenaran, mana peristiwa hukumnya? Oh, peristiwanya aja nggak ada kok. Ya.